Ya itu dulur-dulur nggih. Terima kasih Bapak Kusman. Jangan mengasma ini terus guys. Biar apa? Allahumma sholli wa sallim barik Sayyidina Muhammadin Nuri Jati Masri Sari bisa ada asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Nampakkan wajahmu. Jangan beraninya kamu dari belakang. Allah Akbar. Laknatullah kamu, dasar pengikut Dajjal, pengikut ilmu hitam. Jangan berani kamu dari belakang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wasiri syarifi syaril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wasiri syarifi syaril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wasiri syarifi syaril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wasiri syarifi syaril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wasiri syarifi syaril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wasiri syarifi syaril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wasiri syarifi syaril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wasiri syarifi syaril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Hari ini saya hanya menjaga Ki Aki, karena kemarin Kang Andi mendapatkan kegagalan ketika menjaga Ki Aki dan juga Agus Buntung. Tapi ya segala sesuatu itu tidak perlu kita sesali. Yang terjadi biarlah terjadi, karena itu sudah digariskan dulur-dulurku. Mungkin nanti juga ada jalan lain. Kenapa Nyi Loreng bisa membawa Agus Buntung? Tapi kalau kita berpikir secara logika dulur-dulurku, kenapa yang dibebaskan bukan Ki Aki, tapi malah Agus Buntung? Karena saya yakin Nyi Loreng kesulitan untuk membebaskan Ki Aki, karena ini pagernya sudah sangat rapat sekali, terutama Ki Aki. Kemarin Abah sudah memaghiri, terus saya tiap malamnya benar-benar saya istiqomahkan buat Ki Aki. Karena dari segi energi dan juga kesaktian ini adalah Ki Aki ini yang yang sangat mumpuni, ya, yang tenaga dan juga energinya sangat luar biasa sekali dibandingkan Agus Buntung. Makanya Agus Buntung yang terselamatkan. Tapi ya nggak apa-apa, dulur-dulur. Kita tetap berdoa, dan tetap berhati-hati. Tadi juga Kang Andi, di sininya agak sakit untuk menelan ataupun meminum makanan. Hampir sama dengan yang saya rasakan kemarin ketika pertama kali saya bertemu dengan Nyi Loreng.
di mana Nyi Loreng ini benar-benar menyekik bagian leher saya. Walaupun tidak ada fisik, dengan jarak jauh itu sudah terasa sekali. Ya. Saya dibanting-banting seperti itu. Jadi ini memang bentuk sebuah perjuangan saya dan juga Kang Andi, tapi ya nggak masalah. Ya. Memang ini jalan yang harus kami lalui. Ya. Ketika berusaha menobatkan seorang Agus Buntung, dan saya yakin dan juga berharap mudah-mudahan Agus Buntung ini benar-benar menyesali dengan apa yang ia lakukan selama ini, karena orang itu ada masanya, dimana saya dulu memusuhi seorang Gus Samsudin, itu pun juga ada masanya. Tetapi saya musuh beliau itu sangat lama sekali. Ya. Sehingga benar-benar ketika saya terbentur sebuah masalah, ya, terbentur masalah dengan Gus Samsudin sampai kita bawa di ranah kepolisian, saya benar-benar berdoa, ya, meminta sebuah hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hari 3 malam saya tidak tidur, dan juga makan pun tidak enak. Di waktu itu, waktu kejadian penyundulan Gus Samsudin terhadap saya, saya sampai terheran-heran. Karena sebelum kejadian itu saya sudah lama sekali tidak mau menjadi momok ataupun mengganggu kehidupan beliau ataupun mengganggu apa yang dilakukan beliau. Saya masih ingat waktu itu, istri saya bilang, "Yah, cukup. Kenapa kamu tetap mengganggu Samsudin? Nggak ada yang kamu peroleh. Kamu itu jangan bodoh. Kamu itu hanya dimanfaatkan orang, tapi kamu tidak sadar. Mulai detik ini cukup. Entah orang yang tidak suka dengan Samsudin mau laporan ke kamu ini itu, biarkan saja, ndak usah ditanggepin. Kamu itu hanya dimanfaatkan orang, tapi kamu nggak sadar ya." Di waktu itu saya benar-benar termenung. Apa ya iya? Kalau saya pikir-pikir, memang selama saya memusuhi Gus Samsudin itu saya tidak dapat mendapatkan apa-apa. Bahkan kemarin pasca kejadian itu katanya ada yang dibayar 1 orang 200.000. Demi Allah saya tidak menerima uang sepeser pun. Jadi biar panjenengan tahu. Saya flashback dengan kejadian-kejadian itu, terus menyambungkan dengan apa yang disampaikan istri saya. Disitulah saya sadar ketika ada orang mengadu tentang saya, ini Samsudin buat ini. Di sana ada kericuan seperti ini. Saya sudah tidak mau menanggapi. Dan disitulah benar-benar saya benar termenung, melihat kejadian-kejadian ataupun sesuatu yang saya lakukan terhadap Gus Samsudin. Padahal beliau pun, walaupun saya mendolimi beliau itu tetap baik. Setiap 1 bulan sekali memberikan sembako kepada lingkungan, memberikan kursi, memberikan terop kematian. Dan beliau yang saya heran tidak ada dendam sama sekali. Maka dari itu ketika istri saya menyampaikan hal seperti itu, coba kamu ingat ya, kamu dapat apa dengan memusuhi Gus Samsudin? Ini demi kebenaran mahal. Kebenaran apa yang kamu dapatkan? Kamu itu hanya dimanfaatkan orang-orang yang mempunyai kepentingan masing-masing. Disitulah karena itu sedikit cekcok sama saya dan juga istri saya. Akhirnya di malam itu saya keluar. Saya pikir-pikir memang tidak dapat apa-apa yang saya lakukan selama ini. Demi kebenaran dan ternyata hanya kepet nyending sanding silit. Disitulah saya sadar, terus itu saya memperbaiki sholat saya dengan beribadah,
mencoba memperbaiki ibadah saya. Makanya ketika Gus Samsudin Jadab Majedub ya, mendatangi lingkungan saya di waktu jam 5, setengah 5 lah, setengah 5. Beliau teriak-teriak menantang orang bacoan. Tidak ada orang yang keluar, dan yang keluar hanya saya. Dan waktu itu saya masih sholat asar. Mungkin bisa dibilang tidak khusyuk. Ketika saya pergi seperti ini, itu saya terdengar dengan keras sekali di telinga saya. Ayo, bacoan karo aku ayo. Itu benar-benar di telinga saya terdengar itu. Lah, waktu saya sholat seperti ini dulu-dulu itu siapa? Itu saya di batin saya seperti itu. Karena itu saya masih belajar ingin memperbaiki diri. Dan saya hanya pakai sarung, pakai kaos, tidak pakai celana dalam. Habis selesai salam, mertua saya datang. Kalau Samsudin ngamuk kalau nengetan kalau. Saya langsung bawa sepeda, saya datangin. Di situ beliau membawa esbes. Ini mohon maaf sedikit saya ceritakan Pak. Beliau membawa esbes ditemani Mas Supri, Kang Riki, dan juga Kang Andi mungkin. Saya masih ingat itu. Dan juga di situ juga ada Kang Fikri kameramen. Itu memvideo dari kejauhan. Itu saya masih ingat. Beliau tidak pakai baju, cuma pakai sarung, bawa esbes 2 ke rumah saudara saya sambil teriak-teriak, ayo Kang bacoan. Saya datangilah beliau. Saya datangin. Itu sudah Kang Riki sama Kang Supri, kalau 3 orang sama Kang Andi kalau nggak salah ya. Itu menghampiri saya. Tiba-tiba 3 orang santri beliau ini minta maaf kepada saya. Pak minta maaf. Lah, Gus Samsudin dari sana mendatangi saya. Five to fish. Caranya cuma seperti ini. Ya. Enten nopo, itu masih katakan. Bacaan karaku. Beliau langsung cubuduk seperti ini. Langsunglah mengenai mulut saya. Saya langsung emosi guys. Langsung emosi ya, namanya saya pun juga mengerti sedikit keilmuan Karena dulu saya juga belajar. Ini saya sampaikan di sini. Saya belajar sedikit ilmu saya keluarkan amalan saya itu. Mungkin Kang Andi atau Kang Riki waktu saya mengeluarkan amalan saya tersebut, 2 orang, di sini Kang Riki, di sini Kang Supri, di belakang Kang Andi kalau nggak salah. Kalau nggak salah Kang Andi itu guys. Dan di sebelah Abah andai kata Abah itu tidak digujar seperti ini sama Kang Mujid, mungkin tangan beliau yang mukul itu digujar seperti ini sama Kang Mujid itu. Nah, sedangkan saya digujar kaki saya langsung mengeluarkan amalan saya, langsung emosi guys. Karena amalan saya itu keluar ketika saya benar-benar emosi, itu akan keluar ketika saya bacakan. Sedikit saya ini nggak pamer ya guys ya. Namanya kita orang Jawa itu pasti mempunyai amalan tersendiri. Amalannya seperti ini. Niat insun matek ajiku titik-titik. Golgong medat bomo sirep cur mancur cahayaku kowe singa barong suaraku gelap ngampar aja meneh tapake jalma manungsa ora medhot marang aku senajan to guruku ketindih suaraku. Singa kedhep singa ler kalarep ajiku titik-titik. Jagat lerep saking kersane Gusti hu Allah. Itu saya bacakan ke situ guys. Wah, semakin erat kaki saya dan juga Kang Andi itu menggujur saya guys. Tetapi ketika saya mengucapkan amalan itu, di telinga saya itu ada yang membisikin ya. Ini secara goibiyah kalau versi Kang Andi. Ingat anak istrimu, ingat anak istrimu. Dan ketika itu tetap saya lanjutkan, Allahu alam ya. Yang memegang tangan, kaki dan juga pundak itu pasti terlempar. Saya pastikan itu guys. Tidak sombong saya guys. Seperti itu, ada bisikan seperti itu. Nah, terus saya teringat, habis itu saya langsung sadar bahwasanya saya itu tidak memakai celana dalam. Udah melejet megon guys sarung guys. Andekan sarung itu dan sarung itu sama Kang Riki, karena Kang Riki itu saya masih ingat.
Dan Kang Supri itu nangis, guys. Nangis. Bener-bener nangis sambil memegang kaki saya itu nangis mereka itu. Nah, ini setelah tidak langsung karena di bawah kan saya berdiri kan. Ini sarung ini terus melorot, guys. Terus melorot. Nah, itu yang saya takutkan. Dan masyarakat sudah banyak sekali yang keluar, bahkan orang-orang di jalan itu berhenti semua. Berhenti semua itu melihat kejadian itu. Habis itu Mbah Din sama Kang Mujid dibawalah ke Nuswantoro. Itu warga saya sudah ada yang mengejar. Ada salah satu yang namanya Cendol. Iki apa pondol ati detek Cendol. "Hei Din, kowe nganu bola kowe." Oh, begini nih guys, mengejar Gus Samsudin sampai ke pondok. Ya itulah sepenggal kisah saya. Akhirnya banyak sekali ya laporkan langsung di visum. Saya larilah ke puskesmas untuk meminta visum untuk saya bawa ke kantor polisi. Nah, akhirnya saya laporkan terus kesaksian saya sudah komplit, ya. Saya laporkan. Tapi ketika kejadian itu belum genep 3 hari, Mbah Din datang. Ya, ketika saya tidak bisa tidur, kenapa? Samsudin kok nganu aku, salahku sopo? Ya Allah, saya ingin berikanlah mujizatmu kepada hambamu ini ya Allah. Berdoa tapi enggak dianmangan, enggak iso turu, guys. Kalau terkait keilmuan saya nanti saya bicarakan, ya. Itu saya dapatkan dari mana nanti saya sampaikan di lain waktu. Terus waktu itu datanglah jam 2:30 pagi, saya belum tidur itu. Jam 2:30 pagi Kang Mujid datang. Pak T, terdengar karena saya itu, guys. Saya itu walaupun berbeda pendapat, berselisih dengan seorang Gus Samsudin, hubungan saya dengan santri-santri beliau itu sangat baik. Kang Mujid, Samaran dan lain sebagainya itu sangat baik. Pak T, loh, Mujid ini. Tapi saya enggak goblok, guys. Saya sudah menyediakan parang atau samurai di bawah meja. Itu saya sediakan. Saya bukakan pintunya. Ternyata Mbah Din sudah berada di depan pintu. Monggo Pinar, silakan masuk. Di situ dengan lapang dada, Gus Samsudin meminta maaf kepada saya. Di waktu itu saya cuma bilang begini, terkait apa yang jenengan lakukan terhadap saya maafkan. Tapi mohon maaf, proses hukum tetap berlanjut. Seperti itu, guys, dulu itu. Akhirnya berlanjut, saya sampai mau menyewa pengacara. Dan ketika saya terpuruk, ya, tidak ada satupun orang, ya, yang menanyakan tentang gimana kelanjutanmu. Yang ada cuma maju terus. Sedangkan saya waktu itu bingung, guys. Bingung menyewa pengacara. Sampai motor saya mau saya gadekan tapi tidak ada yang menerima. Terus dan juga Yai di waktu itu Yai Nawawi tetap datang, membawalah bendera perdamaian. Tapi waktu itu saya masih kukuh melaporkan sampai motor saya gadekan, ya. Dan saya pun pernah didamaikan sama Pak Kades di kantor desa. Daripada saya damai, laporan saya cabut, akan saya cabut. Tapi izinkan saya bertarung dengan tak sebut, guys, Samsudin kan seperti itu dulu, ya. Izinkan saya berkelahi sama Samsudin Pak Lurah. Itu waktu itu masih kekeh. Terus berlanjut, saya menggadekan motor. Saya hanya mempunyai uang 500.000, saya kasihkan ke pengacara, ya. Terus Mbah Din itu datanglah sama Yai Nawawi. Datang bilang seperti ini beliau, jenengan tetap mau melanjutkan toh, jenengan minta denda kepada saya 100 juta. Wah, itu saya seperti disambar petir, guys. Benar-benar saya disambar geledek. Ketika saya berjuang sendiri, ingin melaporkan Gus Samsudin, menyeret Gus Samsudin di pengadilan ataupun di penjara, tetapi malah ada yang memanfaatkan saya,
Di peristiwa saya itu malah ada yang memanfaatkan. Saya tidak pernah ingin menenda Gus Samsudin seperti itu, saya tidak pernah. Itu saya sama istri saya benar-benar tersambar petir. Dan karena itulah, karena banyak yang memanfaatkan saya, akhirnya saya mencabut laporan saya di Polres Blitar. Dengan catatan, saya diizinkan melihat metode pengobatan yang ada di dalam dan strukturnya seperti apa. Nah, ketika saya melihat strukturnya seperti ini, terus pengobatan hanya memakai kunir, kelor, dan juga terkait ngajinya itu terus sholatnya itu juga sama seperti kita orang NU sama. Akhirnya itulah saya mengikuti beliau. Tapi di waktu itu saya sudah memiliki YouTube dengan subscriber 75 biji. Nah, ketika saya mengikuti beliau, akhirnya subscriber saya naik. Tapi bukan tentang subscriber. Kalau tentang subscriber mungkin dia juga rezeki ya. Disitulah saya melihat sebuah ketaatan beliau dalam beribadah. Terus saya dibawalah ke gua. Itu waktu itu kan masih zamannya jorek itu aja ya. Itu saya dibawa ke gua, ditunjukkanlah makan silat saya sampai mutah. Terus Gus Samsudin waktu itu menyuruh Kang Andi, Mas Andi ambilkan air wudhu. Mas Andi dengan susah payah membawa 1 galon untuk sholat asar. Dan disitulah tetap akhirnya saya terbuka hati saya, wah ternyata Gus Samsudin ini seperti ini ketika tidak ada kamera. Beliau sangat-sangat ibadahnya sangat luar biasa. Dan itulah yang membuat saya sampai detik ini tetap mengikuti beliau. Bukan tentang kesaktiannya, tapi tentang kesabarannya dan tentang ibadahnya beliau. Seperti itu dulur-dulurku yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan. Saya pun juga mohon maaf, di sini saya tidak menyebut nama dan apa yang saya ceritakan tidak ada yang saya kurangin, tidak ada yang saya tambahin. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan di sini saya tidak menyebut nama siapapun. Memang itulah proses saya bersama seorang Gus Samsudin. Jadi biar saya ulangi lagi, biar panjenengan semuanya paham. Mungkin hanya itu dulu-dulu, mudah-mudahan panjenengan bisa melihat dari proses seorang Rete 90 official. Karena segala sesuatu tidak ada yang instan. Segala sesuatu itu ada prosesnya. Begitu juga orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah, itu ada prosesnya dan juga usaha. Lah kowe pengen selamat dunya, baktio marang wong tua. Lah kowe pengen duwe ilmu, ya takdimo karo marang gurumu. Seperti itu. Gus Samsudin adalah sosok yang luar biasa, kesabarannya sangat luar biasa dan ibadahnya sangat luar biasa. Saya mengikuti Gus Samsudin bukan tentang kehebatan ataupun kesaktian beliau, tetapi karena ibadah dan juga kesabaran beliau yaitu yang membuat saya sampai saat ini bertahan. Hanya itu dulur-dulur. Terima kasih buat dulurku semuanya. Saya akan mengasma ini terus guys, biar Allah Akbar. Allah Akbar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurul jannati wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik sayyidina Muhammadin nurul jannati wa sifati wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, lindungi hamba. Hanya padamu hamba ini berlindung ya Allah. Astagfirullah. Sudah kuperingatkan untuk membebaskan dia.
Dasar dukun licik memang kamu. Nampakkan wajahmu. Jangan beraninya kamu dari belakang. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Laknatullah kamu. Dasar pengikut Dajjal. Pengikut ilmu hitam. Jangan berani kamu dari belakang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lepaskan kain itu. Pegang jika kamu mampu. Pegang jika kamu merasa sakti. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin menjadi wasilah. Bisa ada asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pegang jika mampu. Astagfirullahaladzim. Kamu jangan berusaha mengeluarkan ular kamu di daerah sini ya. Sama-sama. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahumma sholli wa sallim. Allah Akbar. Lepaskan dia. Lepaskan dia dan ikut bersamaku. Jadilah anak buahku. Apapun kemauanmu akan kukabulkan. Dasar iblis. Dasar pengikut Dajjal. Saya tidak akan pernah terpancing dengan nikmatnya dunia. Lebih baik saya jatuh miskin daripada menjadi penyembah setan. Ya Latif, ya Latif. Bebaskan dia. Ambil jika kamu mampu. Kamu akan mati di tanganku. Jika kamu mampu silahkan. Saya hanya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Astagfirullah.
Inilah kerjaan para kuntet-kuntet. Saya sangat sulit menaklukkan seorang nenek ini. Dan ini nenek ini masih hidup. Dia tidak bisa terbakar dengan api seperti ini. Astagfirullahaladzim. 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 Parete sakti rek. Enggak ada ya. Inilah api yang dibuat nenek tersebut, yang ditinggalkan. Wah, kopong guys. Astagfirullahaladzim. Terkadang saya juga bosan guys. Tapi bagaimana lagi kalau tidak kami yang membantu seorang Gus Samsudin, siapa? Karena hanya sedikit orang yang peduli dengan seorang Gus Samsudin. Makanya saya selalu mengajak kepada panjenengan semuanya. Mari kita doakan beliau. Ya. Saya mohon kepada panjenengan, doakan beliau ketika panjenengan habis sholat. Ya. Terima kasih buat dulu-duluku semuanya. Ya. Dan juga yang minat dengan media-media dari Nuswantoro, silahkan menghubungi nomor admin. Yeah. Dan saya ketika panjenengan sudah mengkonsumsi madu dan lain sebagainya, yang mungkin sudah mendapatkan kesembuhan walaupun sudah banyak, silahkan panjenengan komen, nggak usah malu-malu dulu-dulu. Okay. Biar masyarakat luas tahu bahwasanya madu dari Mbah Din itu memang banyak khasiatnya. Tetapi ingat, apapun media, yeah, yang panjenengan maharkan di Nuswantoro, ya, ketika panjenengan tidak melakukan sholat itu tidak ada gunanya. Ya, saya ingatkan kepada panjenengan. Terus terima kasih. Saya tetap istiqomah di sini sampai Mbah Din ke sini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah.